Halo, saya Azwari. Pada video kali ini kita akan mereview bagaimana cara menghitung GPM pada sebuah nozzle. Ini merupakan video kedua dari rangkaian video series Pump Operator Training. Buat rekan-rekan yang belum menonton video sebelumnya, silakan luangkan waktu untuk menonton videonya agar dapat memahami apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk dapat menghitung galonize atau flow air yang melewati suatu nozzle, maka terlebih dahulu kita harus memahami tipe dan perbedaan dari masing-masing nozzle, serta operating pressure dari masing-masing nozzle tersebut. Di sini ada 3 tipe nozzle yang umum sekali digunakan. Yang pertama adalah smoothbore handline nozzle, di mana ini adalah tipe nozzle tertua yang pernah digunakan dan sampai sekarang masih digunakan. Yang kedua adalah smoothbore master stream, dan yang ketiga adalah fork atau combination nozzle. Nah, untuk pertama-tama kita coba akan memahami tipe dari smoothbore handline nozzle dan bagaimana operating prosedurnya dan bagaimana operating pressure-nya. Smoothbore handline nozzle adalah salah satu tipe nozzle yang memiliki operating pressure yaitu 50 psi. Banyak yang menggunakan tipe nozzle ini dengan operating pressure di atas 50 psi atau di bawah 50 psi dengan berbagai macam preferensi. Tapi berdasarkan textbooks, untuk nozzle pressure standar dengan tipe smoothbore handline nozzle adalah 50 psi. Cara untuk mengganti galonize atau jumlah flow air yang keluar dari nozzle dengan tipe ini adalah dengan cara mengganti bagian depannya dengan ukuran atau dengan output yang lebih besar. Yang kedua adalah smoothbore master stream. Nah, smoothbore master stream ini memiliki standar operating pressure adalah di angka 80 psi. Nah, buat teman-teman yang belum pernah melihat smoothbore master stream, saya akan coba tampilkan gambarnya di sini. Smoothbore master stream adalah salah satu tipe nozzle dengan operating pressure 80 psi, atau ada beberapa orang yang cenderung menggunakan di range antara 60 sampai 80 psi. Sama seperti smoothbore handline nozzle, smoothbore master stream nozzle juga memiliki keuntungan. Kita dapat mengganti jumlah flow air yang keluar berdasarkan dari tingkatan dari masing-masing bagian dari smoothbore master stream nozzle ini. Tipe nozzle ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini adalah fork atau combination nozzle. Seperti yang bisa dilihat di sini, fork atau combination nozzle memiliki operating pressure standar 100 psi. Namun tidak semua jenis nozzle tipe ini memiliki standar operating pressure 100 psi. Ada beberapa produsen atau pabrikan yang memiliki operating pressure yang berbeda. Contohnya ada yang 75 psi, ada yang 50 psi. Namun pada video kali ini saya membawa nozzle dengan tipe fork atau combination nozzle dengan operating pressure di angka 100 psi. Penting sekali memahami spesifikasi dari alat yang kita gunakan, karena setiap alat memiliki spesifikasi berbeda-beda. Tipe fork atau combination nozzle ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia adalah memiliki selectable pattern atau pengaturan bentuk keluaran dari nozzle-nya. Yang kedua, dia memiliki selectable galonize. Sama seperti smoothbore handle nozzle itu bisa merubah galonize atau jumlah galon air yang keluar dengan cara mengganti bagian ujungnya. Nah, kalau tipe combination nozzle kita bisa melakukan penggantian jumlah galon air selama atau pada saat proses operasi pemadaman berlangsung. Namun yang harus kita perhatikan, kita harus tetap menjaga aliran flow yang masuk ke nozzle ini, karena pada konsepnya merubah galonize atau jumlah flow air yang keluar itu adalah seperti membesarkan atau mengecilkan keluaran dari airnya. Semakin besar maka pressure-nya pun akan semakin drop. Maka kita harus memaintain tekanan yang masuk ke dalam nozzle ini. Untuk contoh perhitungan pertama, kita akan coba menghitung berapa flow
air yang keluar dari nozzle tipe smoothbore. Dengan operating pressure 50 psi sebagai standar yang kita gunakan, kita dapat menghitung GPM dari smoothbore nozzle tadi. Formula yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan ini adalah GPM sama dengan 29,7. 29,7 ini adalah nilai konstanta yang akan selalu kita gunakan dalam setiap perhitungan GPM. Yang kedua, 29,7 dikali D kuadrat. D kuadrat itu adalah diameter dari smoothbore itu sendiri. Nah, umumnya smoothbore handline ini berdiameter 1 inch. Lalu yang terakhir adalah nozzle pressure dalam bentuk akar nozzle pressure. Nozzle pressure yang kita gunakan adalah, kita sepakati bersama untuk perhitungan kali ini adalah 50 psi sesuai dengan standarnya. 29,7 dikali 1 kuadrat akar 50. Maka bisa kita lihat hasilnya 29,7, konstantanya selalu tetap. Karena kita pakai 1 inch, maka 1 kuadrat adalah 1, akar dari 50 adalah 7,0. 7,07. Lalu perhitungannya adalah 209. Jadi ketika kita menggunakan nozzle dengan tipe smoothbore handline nozzle dengan operating pressure yang sesuai, yaitu 50 psi, kita dapat menghasilkan 209 GPM air, 209 galon per menit. Itu adalah perhitungan yang kita gunakan. Perhitungan ini akan berubah jika pressure nozzle yang kita gunakan juga berubah. Banyak orang yang menggunakan pressure lebih tinggi dari standar atau lebih rendah dari standar. Itu semua tergantung dari pilihan masing-masing orang. Karena semakin tinggi pressure yang kita gunakan akan banyak sekali kendala. Salah satunya adalah bagaimana sulitnya kita mengendalikan nozzle tersebut. Untuk simulasi perhitungan yang kedua, kita akan menggunakan smoothbore master stream, di mana kita sepakati bersama untuk operating pressure-nya adalah di angka 80 psi, bisa jadi di angka 60 sampai 80 psi. Tapi pada video kali ini kita akan membahas di angka 80 psi. Sama formula yang kita gunakan untuk menghitung GPM selalu sama, yaitu 29,7 sebagai konstanta selalu tetap dikali dengan diameter dari outlet atau keluaran nozzle tersebut, dikali lagi akar dari nozzle pressure-nya. Di sini kita bisa melihat konstantanya tetap, namun di sini ada perubahan dari diameter karena smoothbore master stream di sini memiliki diameter yaitu 2 inch untuk outputnya, dan akar dari 80 adalah nozzle pressure-nya. Di sini bisa kita lihat hasilnya 29,7 dikali 4 karena hasil dari diameter kuadrat 2 kali 2 4 dan akar dari 80 8,94. Ketika kita kalkulate semuanya, maka akan menghasilkan nilai 1062 GPM. Jadi jika kita menggunakan smoothbore master stream pada operasi pemadaman dengan operating pressure 80 psi, maka kita akan mampu menghasilkan 1062 galon air per menit. Jadi ini memiliki GPM yang cukup besar dan working atau operating pressure yang juga cukup besar. Makanya kita harus selalu menjaga konsistensi dari flow yang kita berikan agar maksimum nilai ini bisa terus terjaga selama proses operating pemadaman berlangsung. Untuk tipe nozzle yang ketiga, fog atau combination nozzle, kita tidak perlu berpikir atau kita tidak perlu untuk memperhitungkan berapa besar diameternya. Karena selagi kita memberikan pressure yang sesuai, yaitu di angka 100 psi untuk nozzle yang saya bawa, karena dia memiliki operating standard pressure 100 psi, maka kita bisa melihat di sini perubahannya, kita bisa mengatur perubahan terkait dengan flow yang kita inginkan. Selagi kita memberikan pressure yang sesuai standar, maka kita bisa mengatur flow yang kita inginkan. Dari 30 berubah ke 60 GPM, 60 GPM berubah ke 95 GPM, 95 berubah ke 125, 125 berubah lagi seterusnya sampai 250 GPM. Jadi untuk tipe nozzle tipe ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita selalu menjaga nozzle pressure sesuai dengan operating standarnya agar bisa menghasilkan flow yang kita harapkan. Hopefully penjelasan dari video saya ini dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan bagaimana menghitung GPM pada sebuah nozzle. Pada video berikutnya kita akan review dan sharing lagi mengenai bagaimana cara kita menghitung friction loss.
Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, maka akan kembali kita bahas di video berikutnya. Jika ada saran, kritikan, silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian dari saya pada video kali ini, sampai ketemu lagi di video part 3.